dia bisa membina keluarga, bisa membina istrinya atau pasangannya, ya, dengan kedewasaan dia. Kalau sama orang tua nggak kelihatan dia dewasa nggak, dia bisa membimbing istrinya nggak. You've got question, we've got podcast by abuubaidillah.com. Kalau sudah menikah, nah kan biasanya pasangan muda itu nggak langsung tinggal sendirian, Ya, betul. ya, tinggal dengan mertua. Nah, gimana nih sikap ya bagi pasangan muda, pasutri, ya, ketika tinggal dengan mertua? Pasangan muda pasutri. Iya, pasutri muda, Ustaz. Oh, pasutri muda gitu ya. Pasangan suami istri muda. Bisa aja Ustaz nih. Ustaz, lanjut Ustaz. Sikap Ustaz, tinggal dengan mertua, ya. Apakah kita sebebasnya atau kita kayak wah tiba-tiba jadi ratu ya di rumah kalau untuk akhwat ya. Gimana Ustaz? Ini sebenarnya kalau saya ingin atau bisa memberi saran gitu ya bagi pasangan-pasangan muda, sebaiknya Anda cari kontrakan sendiri. Nyari kontrakan sendiri. Kalau misalnya belum punya rumah ya. Daripada tinggal dengan orang tua, tinggal dengan keluarga yang lain, kadang mudah sekali timbul konflik dalam keluarga seperti itu karena ya ini suami istri kan punya privasi. Nah privasinya nggak bisa terjaga atau sulit terjaga di kondisi seperti itu gitu. Nah makanya saya katakan tadi kita memang perlu untuk yakin tawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah maka akan dicukupi oleh Allah. Itu yang penting dia punya. Jadi dia langsung ngontrak aja. Kemudian dia berusaha. Namanya dia sudah jadi suami, ya berusahalah. Misalnya nggak ada kerjaan, yang ada jadi tukang batu ya jadi tukang batu, yang misalnya tukang becak ya jadi tukang becak gitu kan. Jadi apa istilahnya? Jangan dia malu-malu lah. Namanya dia sudah punya tanggung jawab. Siapa suruh nikah? Gitu istilahnya kan. Jadi artinya Anda ketika mengambil sebuah keputusan, maka konsekuensi keputusan itu harus Anda tanggung. Jangan cuma berani ambil keputusan, konsekuensinya nggak berani. Nah itu bukan seorang laki-laki sejati gitu. Jadi kalau saya ya udah, dia sebaiknya cari kontrakan, privasinya lebih terjaga. Yang kedua yang paling penting adalah apa? Dia bisa membina keluarga, bisa membina istrinya atau pasangannya, ya, dengan kedewasaan dia. Kalau sama orang tua nggak kelihatan dia dewasa nggak, dia bisa membimbing istrinya nggak, dia bisa menanggung istrinya enggak gitu. Tapi kalau dia terpisah insya Allah ya yang penting mau sama-sama susah gitu loh. Jangan seperti istilah ada uang abang disayang, nah nggak ada uang abang ditendang gitu kan. Jadi maksudnya istri bisa sabar lah terhadap suaminya. Dengan kesabaran dia insya Allah akan mudahkan semua urusan. Kalau saya anak-anak muda jangan pantang menyerah, kuatkan hati untuk bisa punya rumah sendiri atau jadi kontraktor, kontrak. Profesi kontrak, kontraktor. iya, kontrak Kontrak seperti sana, itu. kontrak sini. Betul. Kalau saya lebih ke situ supaya dia tahu bagaimana dia membimbing, bagaimana dia mendidik, sehingga dia tahu bagaimana susahnya orang tua mendidik dia. Sampai ada sebagian mengatakan gini, seorang ibu mampu merawat anak 10 orang, tapi 10 orang anak kadang nggak bisa merawat satu orang ibu gitu ya. Itu ada seperti itu ya. Tapi benar juga seperti itu. Jadi anak bisa tahu, oh ternyata begini susahnya orang berkeluarga, cari makan sendiri, usaha sendiri, merawat anaknya orang. Jangan mau enaknya aja kan, yang susahnya nggak mau. Itu resiko dan harus dia tanggung sebagai orang yang mengambil keputusan mau berkeluarga. Makanya adik Rizky ini siap nggak berkeluarga dia gitu. Karena ada resikonya gitu. Bukan cuma enaknya, ada resikonya gitu. Bukan yang enak-enaknya. Iya, enaknya aja dilihat wah. Enak di kamu nggak enak di kita. Betul. Nah,